Ada RPS ataupun silabus, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai analisis kasus ya teman-teman. Nah di sini jadi kita punya patokan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah disusun oleh prodi ya. Oke, di sini, nah seperti ini. Jadi di sini yang pertama nanti kita setidaknya itu saya ini kan zoom dulu ya. Setidaknya nanti kita untuk materi 1, 2, 3 ya sampai ke 4 ini setidaknya kita nanti mampu mengimplementasikan konsep dan teori dasar matematika dengan cara menerapkan dalam berbagai area yang berkaitan dengan sistem komputasi untuk mendukung, memodelkan, dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan logika ya. Jadi yang jelas nanti kita akan mengimplementasikan konsep dan teori dasar matematika. Contohnya sebelumnya itu kita sudah pernah membahas mengenai operator aritmatika ya. Nah, di situ juga eh, terdapat teori dasar matematika dan programming. Kemudian yang kedua, mampu membangun sistem dengan cara melakukan perencanaan, analisis, desain, dan penerapan. Oke, pengujian ya, ini pengujian dan pemeliharaan sistem atau maintenance sistem untuk menghasilkan sebuah solusi yang relevan, akurat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti itu ya. Jadi setidaknya nanti kita akan mengacu pada capaian mata kuliah M1 dan M2 untuk saat ini. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan mengacu pada M3 dan M4 ya, seperti itu. Oke, jadi kita analisis kasus. Saya sudah menyiapkan kasusnya. Oke, saya sudah menyiapkan kasusnya. Jadi untuk kasusnya nanti itu ada analisis kasus 1, 2, dan 3 ya. Kemudian nanti juga ada latihan, sehingga teman-teman saya minta di sini untuk menyimak perkuliahannya ya. Jadi tetap menyimak perkuliahannya karena nanti akan ada latihan. Nah, untuk waktunya, kalaupun waktunya nanti mepet akan saya tambahkan sehingga nanti kalian bisa tetap mengerjakannya dengan tenang ya sehingga tidak terlalu terpaku pada waktu pengerjaannya. Oke, seperti itu. Kita langsung masuk saja ya ke kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang pertama di sini kita diminta untuk membuat algoritma atau flowchart. Nah, di sini diminta algoritma flowchart. Jadi nanti kita buat saja dua-duanya, algoritma begitu juga flowchart dan program untuk menghitung luas dan volume balok. Nah, kita harus tahu dulu nanti untuk menghitung luas dan volume balok itu rumusnya seperti apa sih? Nah, itu kita harus tahu dulu ya nanti. Adapun rumus luas balok adalah, nah ternyata di sini sudah disiapkan untuk rumusnya. Yang pertama rumusnya seperti ini. Oke, untuk menghitung luasnya 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Kemudian untuk volumenya itu adalah P kali L kali T. Oke, nanti kita analisis dulu ya. Oke, kita akan analisis dulu untuk kasus ini. Kalau kita perhatikan nanti kan proses, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kalian menghadapi kasus dalam pemrograman itu hanya ada 3, bukan ini ya. Tapi kalau program yang sederhana itu hanya ada 3 bagian yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah inputannya. Nah, inputannya itu nanti apa gitu ya. Setelah inputan, kalian perlu perhatikan prosesnya. Dan yang terakhir adalah output. Nah, program itu kurang lebih seperti itu. Dia ada inputannya, ada prosesnya, ada juga outputnya. Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan yang pertama di sini adalah inputan. Berdasarkan pada kasus ini, inputannya itu apa gitu. Oke. Nilai yang akan kita masukkan itu nilai apa sih nantinya? Nah, itu perlu kalian ketahui. Kalau kita mengacu pada prosesnya, otomatis nanti di prosesnya ini adalah rumusnya ya. Jadi yang pertama untuk menghitung luasnya, dan yang kedua untuk menghitung volumenya. Seperti itu. Ada untuk menghitung luas dan untuk menghitung volume. Nah, berdasarkan dari prosesnya itu, kita bisa mengidentifikasi inputannya itu nanti seperti apa. Kalian perhatikan di sini, kalau 2 ini tidak perlu ya.
Jadi kalian bisa abaikan saja dua ini karena dua ini nilai tetap gitu, nilai yang memang sudah ada di sana, ya. Nah, yang nanti nilainya itu tidak tetap, ya, yang nilainya itu nanti tidak tetap alias variabel itu adalah P, L, dan T. Oke, ada P, L, dan T. Di sini ada P juga ya, P-nya sama saja dengan P yang di sini. L yang di sini juga sama dengan L yang di sini. T yang di sini juga sama dengan T yang di sini. Oke, jadi ada 3 variabel. Maksudnya apa? Nilai-nilai yang saya sebutkan tadi itu adalah nilai yang bisa berubah. Panjang itu bisa saja nanti panjangnya 13, bisa panjangnya 8, 8 cm ya misalkan ya. Bisa panjangnya nanti 20 cm, bisa panjangnya nanti 80 cm. Artinya ini adalah variabel atau eh, apa ya? Nilainya itu tidak tetap ya, atau nilainya tidak tetap. Nah, sedangkan 2 itu kan nilainya sudah tetap di sini. Sudah masuk di dalam rumus itu kan artinya nilainya sudah tetap, tidak bisa diubah tidak bisa diubah menjadi nilai lain. Misalkan 2 ini kita jadikan 3. Nah, itu tidak boleh karena eh, pada persamaannya memang sudah seperti ini ya. Nah, jadi intinya nilai yang berubah itu nilai yang mana gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini nanti yang berubah itu adalah panjangnya, lebarnya, dan juga tingginya. Itu bisa diubah-ubah nilainya sesuai dengan kasus nantinya. Misalkan kalau kalian ingin menghitung luas balok, kalian ukur dulu baloknya nanti. Misalkan baloknya apa? Panjangnya 30 cm, kemudian nanti lebarnya 10 cm, tingginya mungkin nanti 12 cm gitu ya. Nah, itu kan masukkan. Kemudian nanti ada balok lagi, balok yang kedua nih ya. Ada balok yang kedua. Nah, di balok yang kedua juga nanti kalian cek panjangnya berapa, luasnya berapa, tingginya berapa. Otomatis itu tidak mungkin sama ya. Kalau misalkan dari segi ukurannya saja itu beda, otomatis nanti nilai-nilainya tidak akan sama. Seperti itu. Nah, sehingga yang akan menjadi masukan nantinya adalah P, L, dan T. Ya, jadi untuk inputannya nanti ada P, L, dan T. Itu untuk inputannya. Nah, kemudian prosesnya apa sih nanti itu? Prosesnya itu dia apa? Inputannya itu akan diproses seperti apa sih nantinya? Ya. Jadi inputan yang kita masukkan ini prosesnya nanti seperti apa? Nah, ternyata prosesnya itu adalah seperti ini. Kalau untuk luas dan untuk volume prosesnya seperti ini. Ya, dia melakukan kalkulasi atau melakukan menghitung operasi yang sudah ditetapkan melalui rumus ini. Ya. Jadi nanti prosesnya bisa teman-teman buat sesuai dengan yang ada di sini, alias rumusnya. Ini saya copy paste saja. Oke, untuk yang luas ya. Oke, nanti kita akan buat algoritmanya. Oke, untuk yang proses, yang pertama adalah prosesnya itu yang ini. Oke, saya buat seperti ini saja supaya nanti ini untuk inputannya, maksudnya 3 ini ya. Saya buat seperti ini saja. Nah, kemudian ini adalah proses yang pertama. Kemudian nanti proses yang kedua yang ini ya. Oke. Saya copy paste di sini. Nah, jadi prosesnya nanti ada 2. Atau teman-teman juga bisa membuat 2 buah algoritma. Jadi tergantung kasusnya. Nanti kasusnya nanti kalian dalam satu program itu ada untuk menghitung volume dan ada untuk menghitung luas atau nanti terpisah. Jadi sesuaikan dengan kasusnya. Dia mintanya apa gitu. Ya, sesuaikan dengan soalnya atau kasusnya seperti apa. Nah, kemudian outputnya kalau dilihat dari sini. Nah, oke, jadi kalau untuk output itu seperti apa sih mengidentifikasinya? Dari kasus ini yang diminta itu apa sih sebenarnya? Nah, pertanyaannya itu apa? Menghitung luas dan volume balok. Dia itu yang ditanyakan dia itu adalah menghitung luas dan volume balok. Jadi nanti otomatis yang kita tampilkan itu adalah luas dan volume baloknya. Jangan yang lain. Jangan misalkan kelilingnya atau apapun itu jangan ya. Luas alasnya mungkin itu jangan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, jadi tidak valid nanti.
Nah, seperti itulah untuk menentukan outputnya. Jadi kalian bisa mengacu ke soal, dia itu mintanya apa gitu. Kalau kita mengacu pada soal, di sini diminta untuk menghitung luas dan volume balok. Berarti kan yang diminta itu luasnya nanti berapa, volumenya berapa gitu. Maka yang kita tampilkan adalah luasnya dan juga volumenya. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini yang kita tampilkan nantinya adalah luas dan volumenya. Nah, seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini caranya. Jadi intinya ini kan kalau bisa kita simpulkan ini adalah program yang sederhana ya, yang bentuknya masih tidak terlalu kompleks. Nah, jadi dalam program itu ada inputan, ada proses, dan ada output. Sehingga bisa saya buat algoritmanya nanti seperti ini ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Tadi udah kita buat backupnya. Oke, ini algoritmanya ya. Dia minta kita untuk membuat algoritmanya juga. Nah, dalam algoritma itu selalu dimulai dengan kata mulai atau bisa juga start. Nah, pilih salah satu. Kalian mau menggunakan mulai atau mau menggunakan start. Yang penting konsisten. Kalau nanti mau menggunakan mulai, di akhirnya kalian gunakan selesai. Kalau nanti di awal kalian gunakan start, nanti di bagian akhir gunakan yang end. Ya, seperti itu. Oke, kemudian dua ini kalian bisa perhatikan inputannya. Jadi tadi ada 3 proses saja, ada tiga bagian penting maksudnya. Yang pertama inputan, proses, dan output. Jadi bisa saya tulis seperti ini dulu ya. 2, 3, 4 untuk outputnya, dan kelima ini untuk yang selesai atau end. Nah, seperti ini. Oke, keduanya ini inputan, 3-nya ini proses, 4-nya ini adalah tampilkan gitu atau outputnya. Nah, ini kalau ini algoritma yang saya sesuaikan dengan kasus ini. Tapi tidak semua kasus, apalagi kasus-kasus yang kompleks ya, tidak tentu seperti ini. Ya, nanti bisa kalian modifikasi, apalagi nanti kalau dia ada if-nya, if else-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti yang bagian 2 tinggal kalian masukkan saja. Inputannya itu apa? Oh, P, L, sama T. Buat dalam bentuk kalimat deskriptif. Algoritma itu bentuknya adalah kalimat deskriptif. Ya, jadi kalau kalimat deskriptif itu tidak ada subjek-subjek yang tidak perlu. Misalkan saya, kamu, dia, Siti, John, atau Jack, atau siapapun itu. Tidak ada ya. Tidak perlu kalian sebutkan di dalam algoritmanya. Oke, karena di sana yang kita tuliskan itu adalah kalimat yang dalam bentuk deskriptif. Oke, deskriptif itu kalimat dalam bentuk penjelasan ya. Nah, misalkan yang kedua, kan kita yang pertama di sini inputannya ya, berarti di sini kita tuliskan inputannya, berarti masukkan pakai bahasa Indonesia saja. Masukkan yang pertama tadi dia minta apa? P, L, dan T. Jadi ada 3 ya. P itu untuk panjang, L itu untuk lebar, dan T itu untuk tinggi. Bisa kalian singkat, bisa juga kalian panjangkan, bebas, tidak masalah. Yang penting konsisten. Nanti di prosesnya juga kalian tulis P, L, dan T juga. Ya, kalau misalkan di sini panjang, lebar, tinggi, berarti nanti di bagian prosesnya panjang, lebar, tinggi gitu. Jadi harus konsisten. Yang penting konsisten ya. Nah, kemudian di prosesnya ini seperti apa? Yang pertama adalah luas. Oke, luas bisa ditulis seperti ini. Luas balok adalah, nah kalau mau singkat mungkin kalian langsung bisa sebentar. Kalian langsung bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Oke, kita copy, kita paste saja ya, di sini bisa tidak. Nah, seperti ini saja. Ini untuk luasnya, kemudian untuk volumenya. Volume balok adalah, nah, oke, langsung aja ya, soalnya tidak terlalu banyak. P kali L kali T. Oke, jadi prosesnya ada 2, karena yang diminta di soal tadi ada 2 gitu ya. Kok inputannya 1, Pak? Iya, inputannya cukup 1, karena
Kalian perhatikan untuk menghitung luas balok yang dibutuhkan di sini PL dan T. Untuk menghitung volume balok yang dibutuhkan PL dan T juga. Kecuali nanti misalkan kalau di volume balok ini diperlukan P misalkan. Misalkan P kali L kali T misalkan ya. Rumusnya itu saya ubah misalkan P kali L kali T kali P gitu. Jadi di sini misalkan kali P. Nilai pi ya, otomatis di sini kalian bisa menambahkan pi yang nanti dia jadi sebagai konstanta ya. Jadi ada variabel, ada konstanta ya. Kalau konstanta itu sudah saya jelaskan sebelumnya, konstanta itu nilainya tetap tidak berubah. Contohnya adalah pi, kemudian eksponensial 2,71 itu tidak berubah ya. Nah, jadi apa yang kalian masukkan itu kalian sesuaikan nanti dengan yang ada di proses. Ya, yang jelas apakah nilai itu nantinya berubah-berubah. Nah, berubah-berubah itu maksudnya eh, pada kenyataannya nilai itu memang berubah gitu. Kalau balok kan bisa saja ukuran balok yang pertama lebih besar, otomatis nanti kan panjang, tinggi, dan lebarnya beda dengan balok yang satunya yang ukurannya lebih kecil ya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya hapus pi-nya karena memang di rumusnya itu tidak ada pi-nya ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian tadi yang keempat ini adalah tampilkannya. Yang mau kita tampilkan tadi apa? Oke, kita mengacu ke sini ya. Tadi di sini sudah mengacu kepada soal tadi, luas dan volumenya. Berarti kita tinggal tuliskan saja di sini menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk deskriptif, tampilkan luas dan volume balok. Nah, udah selesai. Seperti ini udah cukup. Ya, jadi seperti ini udah cukup. Ada mulai, ada selesai, kemudian ada inputan, ada proses, dan ada output. Itu gampangnya seperti itu saja, membuat algoritma. Nah, kemudian flowchart. Kita coba buat flowchartnya. Flowchart ini kalian bisa pakai aplikasi namanya Visio. Mungkin ada juga aplikasi lainnya ya yang lebih menarik, yang lebih bagus kalau ataupun mungkin nanti lebih banyak simbol-simbol flowchartnya. Oke, mungkin saya buka dulu flowchart simbolnya, flowchart simbol. Nah, ini kalian wajib tahu ya untuk simbol-simbolnya ini. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, mungkin kita pakai yang ini saja. Oke, di sini saya buat kalau tidak salah di draw.io ya. Nah, draw.io ini apa ya? Software yang tersedia secara online yang yang bisa kita gunakan untuk membuat grafik gitu ya ataupun flowchart. Flowchart ya, lebih ke arah flowchart ataupun grafik-grafik yang lain. Bisa saja di sana ada eh, apa ya namanya, diagram ya, bukan 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 ini, eh, bukan chart tapi diagram. Oke, bisa di create new aja. Kita pilih yang blank, atau kalian nanti kalau mau yang flowchart bisa langsung pilih yang flowchart. Kita coba pilih yang flowchart ya. Kalau blank ini nanti kosongan, kalau flowchart ini ada flowchartnya. Wah, ini jadi yang ke blank ya. Oke, yang blank aja ya, nggak apa-apa. Nanti karena saya mau jelaskan satu-satu simbolnya, penggunaannya. Kalau saya pilih yang flowchart, nanti flowchartnya udah otomatis ada. Tinggal nanti kalian edit di bagian teksnya saja. Oke, ini untuk penamaannya, namanya apa, mungkin nanti misalkan kita buat flow 1 gitu aja. Saya simpan di desktop misalkan. Kalau sudah nanti dia ini bentuknya adalah XML file ya. Extensionnya .draw.io. Oke, kalau saya save di desktop, otomatis nanti di desktop kelihatan dia. Oke, mana ya di desktop? Oke, ini dia ya. Nah, yang ini flow1.draw.io. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah, nah kalian perlu perhatikan flowchart memang dia tidak jauh berbeda dengan algoritma. Kalian sebenarnya bisa mengacu ke algoritmanya, tapi biasanya pada kenyataannya kalian nanti diminta untuk memilih salah satu, mau pakai algoritma atau pakai flowchart. Kalau di dunia praktisi itu lebih banyak yang menggunakan flowchart karena menggunakan, ya praktisi itu dia tipikal orang yang tidak pengen repot-repot ya. Jadi dia
males mungkin, terlalu, bukan bukan malas ya, mungkin sulit membuat kalimat yang dalam bentuk deskriptif gitu ya. Jadi menggunakan simbol-simbol lebih mudah dan lebih cepat saya pikir. Oke, yang pertama kalau kita mengacu pada simbol flowchart-nya, jadi yang pertama itu tetap ada mulai dan di bagian akhir nanti ada selesainya. Sama saja dengan apa namanya algoritma ya. Yang membedakan kalau algoritma itu dalam bentuk kalimat deskriptif, kalau flowchart itu dinyatakan dalam bentuk simbol. Simbol-simbolnya gimana, Pak? Simbol-simbolnya sudah ditetapkan, sudah ada standarnya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan simbol tersebut. Ya, jadi tidak asal-asalan simbolnya ini. Kenapa? Karena kalau kalian buat simbol versi kalian, otomatis nanti kalau flowchart-nya itu diserahkan ke teman kalian yang sebagai programmer nanti atau developer-nya, dia akan kebingungan. Ya, misalkan kalian sistem desainnya gitu ya, ataupun bagian perancangan sistemnya. Kalau kalian udah buat flowchart-nya, diserahkan ke bagian developer-nya, nanti dia akan bingung dengan simbol-simbol yang kalian buat karena tidak sesuai dengan standar. Nah, makanya simbolnya itu sudah dijadikan sebagai standar. Seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama yang kita sebut dengan terminal atau terminator ya. Ini untuk start atau end ya. Ini untuk start atau end. Jadi mulai atau selesai bisa menggunakan simbol ini. Nah, kalau di draw.io itu saya belum menemukan ya simbol seperti itu. Mungkin nanti kalian bisa sementara menggunakan yang ini saja. Tapi sebenarnya ini tidak tepat ya. Yang tepat itu bentuknya seperti ini. Saya gambarkan. Nah, oke, ini adalah untuk simbol mulai ataupun selesai. Jadi bisa menggunakan simbol yang seperti ini. Nah, tapi karena di apa namanya draw.io tidak tersedia, ya untuk sementara kita pakai yang ini dulu saja, pakai simbol yang ini ya. Tapi nanti kalau kalian skripsi, jangan menggunakan simbol yang seperti ini salah ya. Nah, oke. Jadi nanti gunakan simbol yang benar, yang tepat. Kalau di Visio itu ada simbol seperti itu, Microsoft Visio. Nanti bisa kalian install Microsoft Visio. Nah, ini ya, Microsoft Visio, ini Microsoft 365. Kalau kalian udah pakai yang 365, kalian bisa install Visio kalian. Ya, nanti dia masuk jadi satu di dalam Office. Kalian buka Office kalian, nanti kalian cek aja di situ mungkin ada nanti Microsoft Visio-nya kalau memang sudah benar-benar terpasang ya, sudah kalian install. Oke, sebenarnya masih banyak aplikasi yang lain, nanti kalian browsing saja ya. Jadi misalkan nanti flowchart maker gitu, software. Misalkan kalau misalkan untuk Windows kalian buat aja for Windows gitu. Nah, ini ada banyak sekali ya flowchart tool. Nanti kalian cek saja ya. Yang online juga ada banyak teman-teman. Bisa kalian tambahkan online nanti di sini mungkin. Flowchart maker software online. Nah, ini ada juga. Ada Trello, Process.st, kemudian ini ada banyak ya. Termasuk Vislo juga ya. Oke, nanti bisa kalian searching saja ya. Yang penting penggunaan simbolnya itu tepat. Oke, saya nyatakan dulu untuk simbol yang pertama adalah mulai di sini. Kemudian untuk yang kedua, kalau kita perhatikan apa namanya algoritma kita, yang kedua ini kan mulai inputan ya. Yang kedua ini inputan. Jadi di sini dia memasukkan PLT gitu. Jadi panjang, lebar, tinggi. Udah kita bisa buat menggunakan simbol yang ini. Oke, ini adalah simbol untuk input dan output. Nah, di sini udah ada keterangannya, bisa kalian baca. Oke, holds the input output information. Ya, jadi kita menggunakan simbol yang ini. Oke, jadi tinggal ini aja kita drag and drop ya, kita pindahkan ke sini. Oke, misalkan di sini saya pakai yang input atau sebenarnya kalau di sini lebih tepatnya itu kita mendeklarasikan variabelnya ya. Jadi ada deklarasi, ada inisialisasi. Kalau deklarasi itu tanpa ada value-nya, kalau deklarasi itu
Ya, deklarasi tanpa ada value. Kalau inisialisasi itu ada value-nya. Seperti apa, Pak? Misalkan di sini ya, saya contohkan dulu. Ini saya minimize saja. Oke, kita pakai yang project. Oke, jadi kalau yang sebentar. Oh ya. Kalau deklarasi itu misalkan di Python itu ya sudah A gitu aja ya. Kalau di Python kan tidak ada deklarasi variabel karena eh, kita tidak apa ya, kalau di Python itu agak sedikit berbeda ya. Kalau di C itu kalian harus buat seperti ini, in A untuk atau variabel nilai gitu. Nah, kalau di C itu seperti ini di bahasa pemrograman C++. Misalkan ini adalah nilai satu, misalkan kita mau buat perkalian nilai satu sama nilai 2. Kemudian di sini juga in nilai 2. Nah, ini kita sebut deklarasi. Kita nyatakan variabel nilai satu ini dalam bentuk integer. Variabel nilai 2 ini juga dalam bentuk integer. Nah, ini deklarasi. Kalau inisialisasi itu langsung disertakan dengan nilainya. Ya, misalkan nilai satu 10, nilai 2 sama dengan 20. Nah, ini inisialisasi. Ini error karena ini untuk C++, bukan untuk Python ya. Kalau di Python itu langsung. Jadi nilai tidak perlu sebenarnya deklarasi. Nilai misalkan sama dengan 20. Nah, kalau di Python seperti ini udah cukup. Dia tidak ada deklarasinya ya. Beda sekali dibandingkan C++. Nah, makanya kalau di Python itu cenderung lebih lambat dibandingkan dengan C++. Karena dia tidak mendeklarasikan variabelnya. Jadi otomatis nanti si compilernya itu mengecek value-nya. Atau nanti dia ya melakukan pengecekan lagi. Nah, itu kan butuh waktu ya. Ini variabel ini dinyatakan dalam bentuk integer, floating point, atau string gitu. Bingung gitu ya. Jadi dicek sama si compilernya. Ya kita nyaman tidak mendeklarasikan variabelnya, tapi nanti compilernya butuh waktu untuk melakukan pengecekan. Kalau di C++ itu tidak perlu. Jadi si compilernya udah tahu, oh ini variabelnya dinyatakan dalam bentuk integer, berarti variabel ini adalah integer. Jadi langsung diproses proses kelas selanjutnya, tidak ada pengecekan. Makanya C++ atau C itu lebih cepat dibandingkan Python ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau mengacu pada bahasa pemrograman Python, mungkin kita bisa buat di sini input gitu aja ya. Input misalkan P, L, T. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman lain, otomatis kalian bisa gunakan deklarasi ataupun inisialisasi. Kalau deklarasi tidak ada nilainya, kalau inisialisasi itu ada nilainya. Bedanya apa? Biasanya kalau deklarasi, kalian deklarasi variabel, kemudian setelah itu nanti kalian membuat inputan dari keyboard. Biasa seperti itu ya kalau di bahasa pemrograman lain. Oke, setelah ini kita perhatikan, setelah masukannya, kita perhatikan di bagian ketiga ini ada apa namanya? Prosesnya ya. Nah, untuk prosesnya bisa kita buat menggunakan simbol, kita cek lagi. Simbol untuk proses adalah yang ini, persegi panjang. Action atau proses. Merepresentasikan sebuah aksi ataupun proses. Jadi kita bisa menggunakan yang persegi panjang ini. Oke, saya buat saja. Kita drag and drop saja ya yang ini. Oke, sini. Prosesnya apa, Pak? Prosesnya ada dua. Yang pertama adalah menghitung luas. Luas. Nah, kalau tadi di algoritma, kita bisa menyatakannya dalam bentuk kalimat deskriptif. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk kalimat deskriptif cukup panjang ya. Misalkan luas balok adalah 2 kali dari panjang dan lebar ditambah dengan 2 kali dari panjang dan tinggi ditambah dengan 2 kali dari lebar dan tinggi. Nah, itu kan kalau bentuk kalimat deskriptifnya. Nah, saya singkat saja seperti ini. Oke, kalau di flowchart, kita langsung bisa tuliskan saja rumusnya. Ya, kita bisa langsung tuliskan rumusnya. Misalkan untuk luas, nah untuk luas di sini kita langsung tuliskan luasnya di sini. Oke, karena tadi dimintanya itu ada 2 proses, menghitung luas dan menghitung volume, otomatis yang di bawahnya kita buat juga proses untuk menghitung volumenya, yaitu panjang kali kali lebar, kemudian kali tinggi.
Ini konsisten ya. Oke, sebentar ini. Nah, di bagian ini juga harus menggunakan simbol kali. Jadi jangan menggunakan bintang ya. Yang tadi harusnya di algoritma juga diubah. Jangan sampai menggunakan yang bintang. Oke, seperti ini. Ini bisa kalian atur. Maksudnya yang diatur itu adalah lebarnya gitu. Ini bisa kalian atur seperti ini misalnya. Kita kasih space gitu antara yang atas sama yang bawah. Oke, seperti ini saja. Tinggal kita geser. Oke, saya ubah dulu ya supaya nanti tidak menimbulkan miskomunikasi. Jadi ini kali. Ini juga kali, yang ini juga kali. Oke, seperti ini ya. Nah, konsistensi itu wajib ya, penting kalau di sini menggunakan P yang lowercase, ini kan P kecil ya, L kecil dan T-nya juga kecil, yang di bawahnya gunakan yang kecil juga. Jangan nanti di sini P-nya lowercase, di sini P-nya uppercase gitu, atau P capital, itu tidak boleh, tidak konsisten ya. Atau di sini P, di sini nanti kalian tuliskan panjang, itu tidak boleh juga. Jadi tidak konsisten. Oke, input P, LT di sini juga dia menggunakan P yang lowercase, P kecil, L kecil, dan T kecil juga. Oke, seperti itu ya. Untuk volumenya di sini oke, tidak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, tampilkan luas dan volume balok. Nah, ini bagian outputnya. Untuk output kita bisa menggunakan simbol yang sama dengan input ya. Kalau kita mengacu di sini. Nah, ini untuk input dan juga output. Jadi bisa digunakan untuk input, bisa juga digunakan untuk output. Jadi tinggal kita drag and drop aja ya. Yang mana tadi? Ini. Oke. Output, tuliskan saja output. Yang outputnya ini adalah L dan oke, seperti ini saja. Output L dan output, jangan output ya, tapi print. Ini V ya. Kalau soalnya kita mengacu ke Python gitu. Dia pakainya print. Print L dan print V. L dan V-nya mengacu di sini. Kalau di sini dia menggunakan simbol satu buah karakter saja ya sudah L. Ini karakter ya. Kalau karakter itu satu. Kalau string itu bisa banyak. Kalau misalkan di sini kalian buatnya luas, otomatis di sini juga luas. Yang penting konsisten. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah simbol finish ya. Finish itu tadi yang mana tadi? Atas ya. Nah, start, end. Jadi kita pakai simbol yang sama dengan yang bagian start, mulainya. Oke, saya pakai yang ini. Tinggal kita tuliskan selesai. Oke. Atau kita buat kecil ya, soalnya yang di bagian input output prosesnya juga dia menggunakan yang camel case, bukan camel case, Pascal case. Oke, kalau sudah tinggal kita tambahkan konektornya. Saya menggunakan konektor yang ini ya, konektor searah namanya. Kalau ini kan dua arah. Nah, kalau untuk flowchart itu gunakan konektor yang searah ya. Drag and drop saja di sini bebas, terus kalian tempatkan di titik ini, udah ada bintang-bintangnya itu, tinggal kalian tempatkan di sini. Seperti ini. Oke, saya tambahkan lagi. Jadi prosesnya itu ke bawah ya, bukan naik ke atas. Jadi kalian perlu perhatikan panahnya ini. Jadi panahnya itu panah ke bawah, bukan ke atas. Nah, ini yang kita sebut dengan pemrograman prosedural. Jadi prosesnya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ataupun random, tidak seperti itu. Oke, udah cukup ya. Jadi flowchartnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada mulai, kita gunakan simbol mulai, input, ini simbol untuk inputnya, ini simbol untuk prosesnya, ini simbol untuk outputnya. Di sini saya menggunakan print atau cetak gitu ya. Kemudian selesai. Gampang ya. Jadi yang jelas untuk algoritma dan flowchart itu yang membedakan, kalau di algoritma itu dalam bentuk kalimat deskriptif, kalau di flowchart itu dalam bentuk simbol. Nah, bedanya di situ saja.
Oke. Nah, setelah itu kita udah buat algoritma dan flowchart. Kita coba buat programnya. Nah, gimana cara membuat programnya ya? Oke, untuk membuat programnya gampang ini buat programnya. Ini cuma berapa menit. Yang pertama, mulai dan selesainya tidak perlu. Ini saya tukar saja mungkin di sini biar tidak kejauhan. Yang pertama mulai ini bisa kalian abaikan. Jadi di sini saya buat komentar ya. Kalau di Python komentarnya itu pakai ini komentarnya. Oke, yang pertama adalah input. Mulai ya. Saya buat di sini mulai. Supaya kalian tidak bingung. Nah, saya buat seperti ini saja. Mulai atau ini yang pertama gitu. Yang pertama adalah mulai. Jadi terstruktur gitu ya saya buat. Kemudian yang kedua ini input. Input. Nah, inputnya seperti apa? Yang diinput adalah P, L, dan T. Otomatis saya buat kode untuk membuat inputannya. P sama dengan, saya pakai integer, karena nanti yang diinputkan itu adalah integer. Kalau saya tidak menggunakan integer, otomatis nanti dia itu akan kebacanya sebagai string. Kalau tidak percaya, kita buat saja dulu ya seperti ini. Input. Masukkan panjang. Oke, ini saya copy paste saja biar cepat. Yang kedua adalah lebar, panjang, lebar, tinggi ya. Masukkan lebar. Ini juga saya copy paste. Kemudian yang ini adalah tinggi. Oke. Tinggi. Seperti ini. Ini tidak saya nyatakan dalam bentuk integer. Nanti jadinya string, dia akan error nanti ini. Oke, ini inputnya, kemudian ada bagian yang ketiga tadi, itu adalah bagian proses. Nah, ini karena programnya sederhana ya, jadi mudah sekali melihatnya. Beda kalau programnya kompleks, algoritmanya bisa saja lebih kompleks dari yang saya buat. Ya, jadi bisa saja nanti inputannya tidak seperti itu. Ya, mungkin dia menggunakan function, itu beda lagi. Tapi nanti kita akan belajar kalau menggunakan function. Oke, prosesnya yang pertama adalah L, saya mengacu di sini ya, L besar saja saya gunakan, L sama dengan, oke, saya buka tutup kurung dulu, 2 dikali, apa ini, 2PL dikali P dikali L, ditambah dengan 2PT, 2 dikali P dikali T, ditambah 2 dikali L dikali T, 2 dikali L dikali T. Oke, ini proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua adalah volumenya. Volumenya bisa kita buat panjang kali lebar kali tinggi. Boleh pakai spasi, Pak, boleh. Mau tidak pakai spasi juga boleh, tidak masalah ya. Tidak, ini bukan indentation, jadi tidak masalah. Oke, keempatnya kita cek output. Nah, keempatnya di sini adalah output. Kalau kita perhatikan di sini juga keempatnya adalah output atau bagian cetak. Oke, yang kita cetak apa? Yang diperlukan di sini adalah sesuai ini print L sama print V. Berarti kita tinggal print saja. Yang pertama adalah L-nya. Kemudian kita print untuk V. Ini ada tidak print len-nya ya? Oh, enggak ada. Oke, tinggal yang kelima selesai. Nah, selesainya jangan kalian tuliskan. Selesainya tidak ada gitu, selesai. Mulai, input, proses, output, selesai. Udah. Ini udah mengacu dengan flowchartnya. Gampang ya? Oke, gampang. Kalau misalkan kita clear. Oke, saya jalankan. Ini kemungkinan error ya. Harusnya ya. Ini jalankannya gimana? Python 3 main.py. Masukkan panjang 2, 3, 2 misalkan. Nah, ini error ya, karena tadi dia membaca inputannya ini sebagai string. Di sini udah dikasih tahu. Kan multiply sequence by non-int of type string. Jadi kita tidak bisa melakukan perkalian pada sequence yang selain daripada integer gitu. Karena ini tipenya adalah string. Oke, kita ubah saja int.
Ini juga kita tambahkan in-nya. Oke, ini juga in. Udah ya, saya clear dulu supaya kalian maksudnya supaya tidak banyak ya apa yang ditampilkan. Panjangnya saya buat 2, lebarnya 2, tingginya 2. Hasilnya 24, untuk luasnya volumenya 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, coba yang ini. Ini gimana? Saya takutnya keliru ya. Benar tidak? 2 kali PL, 2 kali 2 kali 2, 8 ya. 8 ditambah 2 kali 2 kali 2, 8 ditambah 2 kali 2 kali 2, 8. 24. Benar. Ya. Ini 8 kan? 2 dikali 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2, 8. Ditambah dengan 8, 8. Otomatis sama kan? Karena PLT-nya sama. 24. Kalau misalkan nilainya beda, ini bisa kalian buat kurung lagi saja, tidak masalah. Oke. Jadi dia akan menghitung bagian dalamnya dulu, yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, baru nanti dijumlahkannya. Kalau kita jalankan, coba kita lihat hasilnya sama tidak? 2, 2, 2. Sama saja ya hasilnya ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan soalnya, sudah kita kerjakan semua algoritmanya, flowchart, program, algoritmanya, flowchartnya, programnya sudah. Sampai di sini ada pertanyaan tidak untuk soal yang bagian pertama? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang kedua ya, pembahasan soal yang kedua. Tidak ada? Belum? Belum ya? Sampai di sini saya rasa jelas karena saya menjelaskannya dengan terstruktur sekali. Oke, semoga saja bisa diterima oleh teman-teman. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, ini adalah kasus yang kedua. Kasus yang kedua beda dengan yang pertama. Makanya saya sisipkan algoritma, flowchart, dan program di bagian pertama. Supaya nanti kalau kalian bisa mengerjakan bagian pertama, otomatis bagian kedua ini jadi lebih gampang. Karena apa? Di bagian kedua hanya diminta untuk membuat program saja gini ya. Dari algoritma yang sudah disiapkan. Gampang sekali algoritmanya juga di sini sudah saya buat menggunakan teknik tadi. Blok-blok yang pertama ada blok input, blok proses, dan blok output. 3 hal itu yang paling penting dalam pemrograman. Program itu pasti ada inputnya, ada prosesnya, dan ada outputnya. Atau biasanya prosesnya itu kadang ada, kadang tidak. Kalau misalkan kalau program yang hanya menampilkan data saja ya, itu berarti prosesnya tidak ada. Kita masukkan data, setelah itu ditampilkan. Jadi prosesnya diabaikan. Tapi kalau input sama output itu ya pasti ada lah ya, karena yang dikelola atau yang diproses itu kan pasti berupa data yang didapatkan dari inputan. Sekalipun misalkan kalau dalam pemrogramannya itu kalian tuliskan misalkan seperti ini. P itu sama dengan 9. Nah, ini juga sama, ini adalah inputannya gitu. Artinya ini kan inputannya lebih statis. Inputannya itu nilai atau value-nya yaitu 9 itu kita tanamkan di dalam kode program. Ya. Jadi kalau kita mau mengubah value-nya, ya kita harus mengubahnya dari kode program. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan dari inputan keyboard. Tapi tetap sama saja, ini juga kita sebut sebagai inputan. Ya, seperti itu. Oke, buatlah program dari algoritma berikut ini. Mulai masukkan total pembelian, bayar sama dengan pembelian dikurangi diskon, tampilkan bayar. Lihat prosesnya. Kalau kalian langsung dari input, masukkan total pembelian gitu ya. Oke, total pembelian kita masukkan. Setelah ini apalagi bingung. Nah, supaya gampang kita lihat dari prosesnya. Diskon tidak diketahui, berarti diskon di sini bisa saja nilainya itu dinamis, alias bisa berubah. Ya, kecuali di sini dia tuliskan pembelian dikurangi diskon, mungkin di sini dituliskan 30%. Barulah kita harus menggunakan yang diskon 30% itu. Kalau di sini yang disebutkan hanya diskon, itu kan artinya bisa saja nilainya nilainya ini kan dinamis, bisa saja berubah
Seperti itu ya. Nah, oke, kemudian ada pembelian. Pembelian didapat dari mana ini tadi? Dia kan meminta masukkan total pembelian. Oke, harusnya ini konsisten. Total pembelian dikurangi diskon gitu ya. Ataupun potongan gitulah. Anggap saja potongan gitu ya. Diskon, dapat diskon berapa gitu, potongannya berapa gitu. Seperti ini ya. Jadi total pembelian dikurangi diskonnya. Diskon ini maksudnya potongan ya teman-teman, bukan diskon yang dalam bentuk persen, tapi diskon yang potongan. Beda sekali. Atau saya tuliskan potongan saja di sini. Oke, kemudian di sini masukkan total pembelian, kemudian diskon. Saya buat saja diskonnya 20%. 0,2 ya nanti. Oke. Oke, saya buat seperti ini saja. Masukkan total pembelian dan diskon. Nah, ini udah diketahui total pembelian dan diskon. Bayarnya tidak perlu kita tambahkan di inputan. Kenapa? Karena bayarnya ini adalah variabel yang menampung proses ini nanti. Ya, ini tidak perlu kita masukkan di inputan kalau di Python. Kalau di pemrograman lain belum tentu. Bisa saja dia nanti masuknya di bagian kedua karena kita perlu deklarasi. Ya, variabel bayar ini perlu kita deklarasikan. Misalkan in bayar gitu. Nah, ini kita perlu deklarasi di atas, baru kita tuliskan di sini. Seperti itu ya, karena kita mengacu ke Python, jadi tidak perlu. Oke, bayarnya kita abaikan, sama dengan total pembelian dikurangi potongan. Total pembeliannya kita dapat dari sini, inputan, potongannya, potongan ini nanti, rumus potongan ini adalah total pembelian itu dikali dengan 20%. Ya, total pembelian dikali 20%, itulah potongannya. Kalau saya tuliskan diskon ini di sini kan berarti dia dalam bentuk persentase gitu ya. Makanya di sini saya buat saja dia jadi potongan. Nah, jadinya potongan saja. Potongan ini rumusnya total pembelian dikali diskon 20%, ya. Nah, kita buat saja langsung programnya. Saya dempetkan ke sini mungkin. Oke, ini saya hapus ya. Bagian ini saja saya hapus. Untuk inputannya saya hapus juga. Dan juga saya hapus. Untuk inputannya kita perhatikan yang pertama diminta total pembelian dan diskon 20%. Oke, saya buat seperti ini saja teman-teman. Total yang pertama total pembelian ini saya buat masukannya dari keyboard. Input, kemudian masukkan total pembelian. Oke. Nah, kemudian diskonnya di sini sudah ditetapkan 20%. Artinya nilainya tetap, tidak bisa diubah-ubah. Jadi di sini artinya apa? Mengacu pada konstanta. Ya, mengacu pada konstanta. Nah, kita buat saja berarti diskon itu sama dengan, saya tidak buat dalam bentuk persentase. Ini kan 20% itu kan 20/100 ya. 20/100 itu kan 0,2. Jadi langsung saya tuliskan saja 0,2. Supaya nanti perhitungannya lebih mudah, ya. Jadi kita pakai nilai floatingnya. Oke, berarti di sini nanti ini kalah, dia jadinya bilangan pecahan hasilnya nanti ya. Karena diskonnya dalam bentuk float. Oke, prosesnya. Untuk prosesnya bayar itu sama dengan total pembelian dikurangi potongan. Oke, saya buat rumusnya seperti ini. Bayar itu sama dengan total, kita mengacu ke sini ya. Berapa sih total pembelian dia? Jadi kan kalau kalian ke supermarket, itu biasa kalian bawa keranjang ya. Kemudian nanti di kasa, di kasir itu dihitung. Nah, nanti total pembelian kalian itu berapa sih gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan total pembelian. Total pembelian dikurangi dengan potongan. Nah, potongannya itu rumusnya total pembelian itu dikali dengan 20% alias diskonnya. Seperti ini ya. Oke, udah cukup. Kemudian nanti di sini dia minta apa? Tampilkan bayar. Ya, dia minta tampilkan bayar. Nah, berarti yang bayar ini ditampilkan. Ini salah lagi. Harusnya pakai huruf besar. Ya, harus konsisten. Nah, berarti di sini
Yang kita tampilkan adalah bayarnya. Print bayar. Oke, selesai. Kita coba jalankan. Saya clear dulu ya. Masukkan total pembelian. Misalkan total pembeliannya 1 juta gitu. 3 Oke, berarti dia cukup bayar 800.000. Kok bisa, Pak? Karena dia udah dapat potongan 20% dari total pembelian. Oke, 20% dari total pembelian. 20% dari 1 juta itu berapa? 200.000 ya. 20%-nya. Nah, berarti dikurangi 200.000. Total pembeliannya 1 juta dikurangi 200.000. Nah, ini hasilnya 200.000 ini sebenarnya. Jadi 1 juta dikurangi 200.000. Total jadinya adalah 800.000. Dalam bentuk floating point. Ada komanya nih. Kok bisa? Karena di sini diskonnya kita pakai float, yang di atas integer. Ya, jadi nanti yang kalah yang integer. Jadinya nanti bentuk hasilnya nanti adalah floating point atau nilai pecahan. Oke, ini adalah programnya, gampang, ada input, jadi yang ingat input, proses, output gitu, seperti itu saja ya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, analisis kasus 3 atau yang terakhir ya, baru nanti masuk kuis. Oke, yang pertama kita mulai masukkan jumlah liternya, bayar liter, oh ini program Pertamina, SPBU ya. Oke, ini saya hapus, nanti bisa teman-teman cek ya di apa namanya, videonya gitu. Dia akan langsung saya upload videonya. Oke, mulai masukkan jumlah liternya. Nah, mulainya tidak perlu gitu ya. Masukkan jumlah liter, berarti nanti ada variabel jumlah liter gitu. Saya tuliskan saja jumlah liter sama dengan integer ya. Karena jumlah liter itu kan tidak mungkin pecahan ya. Ya mungkin ada yang pecahan tapi tidak mungkin. Misalkan 2,5 liter itu ada bisa ya. Ya tergantung kasusnya. Nanti kalau memang kasusnya pernah terjadi seperti itu, ya udah kalian mau tidak mau menggunakan floating point atau bilangan pecahan. Masukkan jumlah liter. Nah ini kalau yang ada di SPBU ataupun di kios-kios gitu ya, bisa buat program seperti ini nantinya. Oke. Kita udah buat untuk inputnya. Inputnya cuma satu aja teman-teman, jumlah liternya saja. Oke, 9.000 ini sebenarnya harga, tapi di sini nilainya tetap. Ya, tinggal kita masuk ke proses. Prosesnya itu yang pertama bayar ya. Oke, bayarnya saya buat seperti ini saja ya. Bayar sama dengan liter dikali, oke. Sebentar. Saya buat seperti ini saja karena mengacu ke salah ini. Seperti ini saja ya. Ini yang salah. Jadi harusnya pakai yang ya huruf biasa saja, besar di awal, kecil. Karena kalau saya pakai di sini kalau saya pakai huruf besar semua jadinya konstanta. Ya, penulisan konstanta di Python itu menggunakan huruf kapital semua. Contohnya pi, kemudian nilai eksponensial itu kita gunakan huruf kapital. Tapi kalau kecil semua ini variabel. Ya, seperti itu. Oke, bayarnya juga saya jadikan yang lowercase semua saja, bayar seperti biasa. Liter, jumlah liter ya, maksudnya liter itu adalah jumlah liter dikali dengan 9.000. Seperti ini, udah cukup. Outputnya yang diminta apa? Tampilkan bayarnya. Oh, bayarnya yang ditampilkan yang ini. Berarti tinggal kita print bayar. Save. Oke, udah selesai. Ini saya clear dulu. Kita jalankan Python 3 main.py. Oh, ini error Python 3. Invite in with B10 masukkan jumlah liter. Invalid literal for in. Sebentar. Oh iya, ini tidak ada inputnya ya, sorry. Input. Oke, terima kasih. Ini tidak ada inputnya. Oke, jadinya literal gitu ya. Clear. Oke, masukkan jumlah liter, misalkan 4 liter gitu.
Oke, berarti kalau dia belinya 4 liter gitu, bayarnya adalah 36.000. Nah, ini bisa kalian tambahkan RP teman-teman di sini. Kalau kita mengacu ke perkuliahan yang sebelumnya, itu kan ada materi tentang input output ya. Nah, itu kan bisa gunakan seperti ini misalkan. Bisa saja kalian buat seperti ini. Pembayaran total pembayaran ada sebesar gitu aja. Sebesar RP titik apa ini? Persen F desimal pakai D ya. Persen D. Kemudian di sini kita tambahkan persen bayar. Oke, bisa tidak ya? Kita coba clear dulu. Masukkan jumlah 4, total pembayaran sebesar Rp36.000. Seperti ini bisa, ya. Jadi kemarin udah kita bahas tentang yang ini. Persen D ini apa, Pak? Desimal untuk bilangan bulat. Kalau string apa, Pak? Berarti pakainya persen S. Kalau floating, point, atau bilangan pecahan, pakainya persen F. Ya, jadi ada 3 itu. Yang selama ini saya ketahui ya, mungkin masih ada yang lainnya. Oke, gampang sekali programnya, ada input, proses, dan output. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya tutup dulu untuk videonya supaya tidak terlalu lama ya.